table just for one, in a bright and crowded room, while the music has begun. I dream my memories in the gloom, so the music still the same. It has a bitter, sweet refrain. So play the song the way it used to be. And before she left and changed it all to sadness. And maybe if she's passing by the window, she will hear the love song and melody. Even if the words are not so tender, she will always remember the way it used to be. Friends stop by and say hello, and I laugh and hide the pain. Which one is he? Should we go? Then the song begins again. So play the song the way it used to be. And before she left and changed it all to sadness. And maybe if she's passing by the window, she will hear the love song and melody. And even if the words are not so tender, she will always remember, and the way it used to be. Makasih. Mbak Rama, selamat malam. Selamat malam. Ya, ini rupanya di PT IKA bukan juga belajar nyanyi ya Pak ya? Harus, polisi harus bisa nyanyi. Syarat menjadi ini ya, polisi masuk supaya polisi. cair. Tapi memang belajar dari lama, sudah lama begitu. Enggak, ya diajarin senior. Oh ya, memang luar biasa tadi itu ya, benar-benar. Tetapi pemirsa, inilah dia, kita punya kesempatan ini. Terima kasih nih ya, sudah datang di Jak TV, menyempatkan datang di Jak TV di tengah kesibukannya pasti ya. Kapolda Metro Jaya, Bapak Tito Karnavian, MA PhD nih ya. Irjen Polisi Dr. Andes HM Tito Karnavian MA PhD. Nah, ini pemirsa. Baru menjabat di Polda Metro Jaya ya, 5 Juni kemarin. Dan inilah sang rising star katanya nih. Pak Tito. Baik, kita akan mengajak pemirsa ini untuk mengenal lebih dekat ini sosok Pak Tito. Namun seperti biasa pemirsa, kita simak dulu nih tayangan pengantar dialog kita. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian MA PhD lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 1964. Ia adalah salah seorang perwira kepolisian negara Republik Indonesia yang ikut bergabung dengan tim yang berhasil membongkar jaringan teroris pimpinan Nurdin M. Top. Tito Karnavian yang saat itu masih berpangkat komisaris besar mendapat kenaikan pangkat luar biasa menjadi Brigadir Jenderal Polisi dan naik jabatan menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Tito juga termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat bergabung dalam tim Bareskrim yang melumpuhkan teroris Dr. Azari dan kelompoknya di Batu Malang, Jawa Timur pada November 2005. Bagaimana latar belakang polisi dengan segudang prestasi ini? Tito Karnavian mengenyam pendidikan SMA Negeri 2 Palembang. Tatkala duduk di kelas 3, Tito mulai mengikuti ujian perintis. Semua tes yang ia jalani lulus mulai dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kedokteran di Universitas Sriwijaya, hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Empat-empatnya ia lulus, tapi yang ia pilih akabri terutama Akademi Kepolisian.
Dia adalah penerima bintang Adi Makayasa karena merupakan lulusan Akpol terbaik angkatan 1987. Karir Tito dalam kepolisian cepat melesat berkat prestasi yang dicapainya. Tahun 2001, Tito yang memimpin tim Kobra berhasil menangkap Hutomo Mandala Putra yang saat itu lama menghilang karena tersandung kasus hukum. Tahun 2004, ketika Densus 88 Anti Teror Polda Metro Jaya pertama kali dibentuk, Tito yang saat itu menjabat Ajun Komisaris Besar Polisi langsung dipercaya memimpin tim yang terdiri dari 75 personel. Selama berada di Densus 88, Tito sukses menumpas jaringan teroris Nurdin M. Top dan Azari. Tito dan sejumlah perwira Polri lainnya juga sukses membongkar konflik Poso dan meringkus orang-orang yang terlibat di balik konflik tersebut. Setelah Tito berhasil menekan gerakan separatis di Papua saat dirinya menjabat Kapolda Papua selama tahun 2012 hingga 2014, kini Irjen Polisi Tito Karnavian kembali mendapat kepercayaan lebih untuk memimpin Korps Bayangkara di Ibu Kota Negara sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Luar biasa ini Pak ya, semua kasus-kasus besar. Jadi ini masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan nama Pak Tito ini ya, karena ada di balik kasus-kasus besar. Tadi mulai Tommy Soeharto ya Pak ya, penangkapan Tommy Soeharto, sampai Nurdin M. Top, sampai Azhari, kebanyakan juga kasus teroris ini ya Pak ya. Pertama kasus besar yang mencuat ini Tommy Soeharto ya Pak, penangkapan Tommy Soeharto itu. 2001. Nah ini mungkin bisa cerita Pak, bagaimana dulu, ada yang menarik nggak dalam penangkapan Tommy Soeharto dulu? Itu sebenarnya kan kasus pembunuhan. Saya diperintahkan oleh Pak Kapolda Metro Jaya saat itu, Pak Sofyan Yakob, saat itu pangkat saya mayor. Kemudian saya menjabat sebagai Kasat Reserse Umum Polda Metro Jaya. Kemudian diberi tugas karena ada kasus juga pembunuhan saat itu, Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita, dan itu kasus menonjol karena ada penembakannya. Kemudian saya membentuk tim sebanyak 25 orang yang saya pimpin sendiri, dan kemudian kita fokus. Pada akhirnya kita mampu mengungkap kasus itu, dan kebetulan melibatkan Saudara Hutomo Mandala Putra. Nah ini kan kesulitannya apa menemukan buronnya, menemukan buron Tommy Soeharto waktu itu, ataukah menghadapi tekanan ya, mengingatkan ini ada tekanan tidak, mengingat ini kan termasuk orang penting lah keluarga Cendana dulu. Ya saya normatif saja ya, karena kasus pidana pembunuhan, saya berpikir bahwa hukum harus ditegakkan, sehingga apapun resikonya ya saya ambil. Saya kan bukan anak orang siapa-siapa, saya pikir sudah pangkat mayor saja udah bagus saat itu. Sehingga kalau tugas ini diberikan oleh negara ya saya laksanakan. Nah ini bagaimana sih Pak kok bisa diungkap semuanya nih ya, dari Tommy Soeharto, kemudian Nurdin M. Top juga, Azhari yang buron sudah lama, ini caranya seperti apa? Itu yang dilakukan oleh tim besar. Ya, yang memimpin saat itu Jenderal Goris Mere. Saya ikut tim bergabung dalam bersama-sama teman saya seperti Irjen Petrus Golose yang sekarang di BNPT, kemudian Irjen Riko yang sekarang di Ketua PTIK, Gubernur PTIK, kemudian Idam Aziz yang Brigjen, sekarang dia menjadi Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Rudi Sufahriyadi yang sekarang di BNPT. Kita semua bergabung dalam tim besar saat itu yang dikoordinir oleh Pak Goris Mere. Dan kita memang dibagi tugas untuk melakukan pengejaran-pengejaran, melakukan analisis-analisis. Ya. Ini memang jaringan yang cukup kompleks, apalagi melibatkan jaringan di luar negeri, seperti Al-Qaeda dan lain-lain. Sehingga memang dan luas sekali jaringannya. Sehingga kita juga memang adu smart dengan jaringan ini. Itu seperti apa sih, mungkin kasih gambaran lah ke pemirsa, kira-kira kalau mau menangkap buron itu seperti apa? Sudah sekian lama, berapa lama ini diawasi atau seperti apa itu? Ya ini kalau dari pengalaman kita, saya dari Lenan 2 1987 itu selalu di reserse. Sudah pernah mulai nangani yang kecil-kecil seperti copet di Senen, jambret di Gambir, di Monas sudah dulu. Makanan tiap hari. Tiap hari sudah.
itu sudah mungkin sudah bukan lagi puluhan, ratusan, mungkin ribuan kali kita nangkap orang. Nah kemudian karena memang saya hobi di kejahatan dan kekerasan. Kemudian dari pengalaman kita, termasuk perampokan, pembunuhan, saya tangani, termasuk diantara yang pembunuhan Direktur PT Asaba yang dulu Gunawan Santosa. Ya, yang berkali-kali melarikan diri. Ya, saya juga ketua tim yang mengungkap dan menangkap kasus itu. Itu dari pengalaman kita yang paling sophisticated dan kemudian paling rumit jaringannya adalah jaringan terorisme. Kenapa? Karena mereka adalah jaringan internasional, kemudian mereka orang-orang terlatih, mereka juga terlatih sama seperti kita, mampu menggunakan senjata api, mampu membuat bom, mereka berlatih juga cara intelijen, bagaimana untuk mendapatkan informasi, bagaimana mensurveillance membuntuti orang, bagaimana mengcounter surveillance, bagaimana menghindari jerat jejak penjejakan oleh polisi dan seterusnya. Sehingga ini yang paling saya pikir tantangannya yang paling besar. berat adalah ini, jaringan ini. Karena jaringan curanmor, jaringan narkotik, saya kira motifnya hanya ekonomi. Tapi kelompok ini jaringan adalah mereka adalah kelompok orang-orang militan yang siap untuk mati dan mereka didasari pada ideologi. Otomatis mereka paling kompleks. Nah, jadi kami merasa bahwa ini sudah tantangan tertinggi untuk menangani kasus dengan kelompok jaringan, itulah jaringan terorisme. Wah, ini menarik sekali. Ternyata Pak Tito tadi sudah ungkapkan memang hobi tantangan, menghadapi tantangan untuk mengungkap kejahatan begitu ya Pak ya. Dulu ada ada guru saya waktu di Akpol, namanya Pak Togar Senopar, dia bintang 3 terakhir beliau. Itu mengatakan pelaut yang tangguh ya. Laut yang tenang tidak membuat pelaut menjadi tangguh. Jadi sebaliknya laut yang banyak gelombang itu akan membuat pelaut menjadi tangguh. Wah, tepat sekali nih di Jakarta sekarang kan. Iya, dari dulu juga di Jakarta ya. Saya 16 tahun dinas di Jakarta. Otomatis memang banyak challenge. Banyak gelombang kalau di Jakarta, ya. Banyak tantangan apalagi menjadi orang nomor 1 lah di Polda ya. Nanti ini kita akan berbincang lebih jauh lagi dengan Pak Tito nih pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam tokoh kita, masih bersama Pak Kapolda nih ya, Pak Tito. Ini menarik Pak Tito. Tadi di tayangan dikatakan bahwa dulu waktu mau daftar sekolah begitu dibabat habis, mulai dari kedokteran, semua keterima semua begitu ya Pak. Terus ceritanya kenapa dia kok milih akabri, khususnya milih polisi lagi gitu, enggak yang angkatan udara biasanya kan? Sama sekali sebenarnya saya nggak punya bayangan untuk masuk menjadi polisi, sama sekali tidak ada. Dan tidak ada keinginan sedikit pun. Waktu itu saya mendaftar, dulu kan ada perintis 1, perintis 3. Saya ikut semua. Jadi yang penting nyantol di mana saja. Akhirnya kecantol semua. Ya, di perintis 1 saya mendaftar di kedokteran, Unsri. Perintis 3-nya. Perintis 1 saya mendaftar di Hubungan Internasional Gajah Mada. Tesnya kan di Senayan itu, rame, tes nasional. Kemudian di tengah-tengah tes di Jakarta, saya mendengar ada sekolah tinggi akuntansi STAN. Itu juga sekolah gratis ya. Juga ada buka pendaftaran, saya ikut juga tes. Nah di tengah-tengah menunggu hasil tes, teman-teman mengajak saya masuk akabri saja. Ya. Saya bilang apa itu akabri? Pokoknya kalau kamu mau jadi gubernur harus lewat situ gitu. Ya, karena saat itu kan gubernur dari ABRI. Ya, saya bilang saya pengen jadi gubernur. Ya sudah, saya ikut tes saja. Jadi saya ikut, saya nggak punya backing siapa-siapa. Selain Tuhan aja ya. Ikut tes di Palembang selama 2 bulan tes, lulus. Dikirim ke Magelang. Di tengah-tengah perjalanan tes, semua pengumuman yang 3 tadi diterima semua. Ibu saya ingin saya jadi dokter. Pulang saja ke Palembang. Bapak saya, kamu mau ngambil tes, terserah kamu mau pilih yang mana. Saat itu saya sudah tertarik melihat taruna-taruna di Magelang. Gagah-gagah pakaiannya, kemudian gratis juga ternyata. Sehingga saya daftar, saya tekadkan yang 3 lagi saya hangus, hangus karena sudah tarulang, hangus, ibu saya sudah nangis. Kemudian saya nekat saja, sudah padahal belum tentu keterima ya waktu tinggal itu. Sedikit lagi, tinggal satu lagi namanya pantuhir, penentuan terakhir. Udah saya tinggalin yang 3, saya ikut aja di sini, gratis juga gitu kan. Ikut, kemudian pada saat Chandra di muka 3 bulan. Itu kemudian ada tes psikologi, semua ikut tes, dan ada pilihan. Pilihan pertama saya adalah TNI Angkatan Darat. Nomor 2 Angkatan Udara, Laut, lalu terakhir polisi. Ya.
Ternyata setelah 3 bulan kita di Akmil, latihan di sana, diumumkan, saya ternyata dapat polisi. Saya kecewa. Saya Karena kecewa berat. inginnya tadi yang pertama Gubernur. gubernur. Nanti jadi Jadi gubernur. akhirnya saya pindah, dibawa ke Semarang, gundah saya sebetulnya. Kenapa harus jadi polisi? Karena saya punya pengalaman trauma dengan polisi. Apa itu Pak? Saya pernah membuat surat kelakuan baik ke kantor Polda di Palembang sana, salah jalan dimarah-marahin oleh polisi, membuat saya makin tidak suka dengan polisi. Lama-lama sih jadi polisinya sendiri. Ya akhirnya mungkin tahun kedua mungkin baru saya recover, bisa menerima kenyataan saya harus jadi polisi. Dan saya pikir udah jalan hidup saya. Oh, jadi tadinya belum di situ passingnya Enggak, ya? sama ini. sekali saya, ya. Nah, tetapi kemudian setelah masuk polisi, kenapa jadi langsung memang minatnya di reserse atau bagaimana Pak? Memang tadi dikatakan memang selalu tertarik dengan kejahatan itu. Memang Ada suka, pengalaman. Oh, ada pengalaman Ada lagi. cerita. Ada ceritanya lagi. Ada ini. cerita, waktu itu saya adalah pemapta di Polres Jakarta Pusat, Keramat Raya itu. Kemudian saat saya pemapta, ada saat penemuan seorang wanita, mayat seorang wanita di Wisma Hayam Buruk. Kemudian saat itu saya Letnan 2 baru keluar, umur 22 tahun. Ya, kemudian melihat ada kejadian seperti itu, saya tertarik. Gairah saya tertarik. Malam hari saya datangi dengan seorang staf saya. Saya datang ke rumah sakit Sumber Waras, saya ingat betul malam itu. Kemudian saya melihat jenazahnya, wanita itu, orang Chinese. Kemudian di sininya ada bekas biru. Nah, informasi dari petugas sebelumnya dia adalah korban tabrak lari. Tapi intinya, saya nggak akan detail cerita. Intinya setelah saya penasaran, saya pelajari, kemudian saya datangi olah TKP sendirian bersama dengan staf saya tadi berdua. Kalau bukan tugas saya sebetulnya sebagai reserse, bukan itu. Pamaptas tugasnya hanya untuk jaga, perwira jaga. Kemudian saya dalami, saya curiga mobilnya saya yang semua catatan mobil yang keluar dari tempat parkir itu saya datangin lagi, saya minta, dan kemudian mengarah kepada satu mobil. Saya datangi pemilik mobilnya karena terdaftar di lalu lintas, dan kemudian akhirnya intinya ujungnya pada pagi harinya saya bisa mengungkap bahwa itu sebetulnya adalah sengaja ditabrak. Sehingga akhirnya ada pelakunya yang sudah saya tangkap juga. Paginya saya langsung lapor dengan Kapolres saat itu, Pak Nugroho Jayusman, yang kemudian jadi Kapolda Metro Jaya. Beliau saat itu pangkatnya Letnan Kolonel. Saya melaporkan bahwa kasus tadi malam bukan tabrak lari, tapi adalah kasus pembunuhan. Dan kemudian beliau mengatakan, kamu anak Letnan baru anak kemarin sore. Ya, dari mana kamu tahu itu? Saya jelaskan tersangkanya di ruangan saya sekarang. Dan sudah ngaku. Sudah ngaku. Dan akhirnya saya jelaskan, beliau kaget. Hari itu juga besok paginya saya diperintahkan untuk pindah ke bagian reserse, menjadi kepala unit, menjadi kepala unit kejahatan dan kekerasan, Kanit Jahatan Ras. Sejak itulah karir di reserse bermula. Sebenarnya itu mulai nangkep copet, jambret, todong, rampok. Nah, itu sudah sesuai. Apa karena waktu kecil dulu suka baca novel Agatha Christie atau Alfred Hitchcock ya Pak ya? Mungkin juga. Barangkali karena memang tertarik detektif seperti itu. Saya anak kampung dari Palembang, saya nggak pernah punya buku-buku seperti itu. Karena sumber inspirasinya dari mana nih? Yang menginspirasi nih Pak Tito ini? Ya mungkin karena saya juga waktu kecil nakal kali ya, sering berkelahi, sering ribut dan lain-lain. Jadi atau mungkin juga bawaan lahir, senang melihat dengan dunia-dunia seperti itu. Dengan misteri mengungkap investigasi seperti itu ya. Nah, ini sekarang sudah tepat di Jakarta, tentunya tantangannya lebih besar lagi nih Pak ya. Paling rumit lah ya di antara provinsi, bisa dikatakan seperti itu. Kalau menurut Pak Tito tantangan terbesar ini sebagai Kapolda untuk di Jakarta ini apa ini Pak? Bagi saya yang pertama kali adalah kemacetan lalu lintas. Karena ini menjadi problema yang dirasakan hampir semua masyarakat, dan hampir setiap hari kita melihat ada peristiwa kemacetan lalu lintas seperti ini. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua tentunya aksi-aksi kelompok yang dapat mengganggu ketertiban umum, begal Pak, seperti tawuran, kemudian aksi demo anarkis, aksi kemudian penyerangan mungkin terhadap petugas, penyerangan terhadap kelompok minoritas. Itu menjadi agenda yang penting bagi saya. Kemudian setelah itu baru
kasus-kasus yang merupakan kriminal umum, ya, seperti kejahatan konvensional, begal, pencurian, lain-lain, perampokan yang meresahkan masyarakat, itu juga menjadi agenda prioritas. Kemudian kasus-kasus lain saya kira kasus-kasus ekonomi juga, makanan formalin, kemudian yang meresahkan dan membahayakan masyarakat. Baik. Itu menjadi prioritas. Di samping itu yang paling penting saya kira bagaimana untuk mengajak teman-teman di polisi merubah mindset. Ini yang paling penting sekali saya lihat itu. Karena salah satu problema yang terjadi di kalangan internal polisi adalah bagaimana merubah mindset dari dulunya adalah bagian dari penguasa di era semi otoriter menjadi polisi yang betul-betul adalah polisi rakyat, kemudian menjadi pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, bukan hanya sebagai slogan, tapi betul-betul diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, karena itu sebenarnya yang dikehendaki masyarakat di era demokrasi sekarang ini. Di era citra polisi ya, yang sering mendapatkan stereotip dunianya negatif berubah, juga ya. Dunianya berubah dari semi otoriter menjadi sistem yang sangat demokratis dan sangat terbuka seperti ini, dan pemilik negara adalah rakyat, maka mau tidak mau Polri harus mendapatkan konsen, restu, dan legitimasi dukungan dari publik. Baik, kita harus break dulu nih Pak Tito ini ya. Menarik sekali ini berbincang dengan Pak Tito. Pemirsa, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi bincang-bincang ini Pak, stereotip tadi, banyak orang yang kemudian menganggap citra polisi itu masih negatif di masyarakat begitu. Tapi kalau melihat Pak Tito ini, otomatis anggapan itu bisa dikatakan langsung berubah lah. Melihat tadi kalau diceritakan ya Pak ya, Pak Tito juga mengenyam pendidikan yang tinggi ya Pak, di luar negeri berapa kali nih Pak sekolah di luar negeri ini Pak? Saya pertama kali tahun 92, jadi tahun 87 saya tamat dari Akpol. 92 saat itu ada program tawaran beasiswa dari British Council. Oh, chevening. Ya, chevening. Waktu itu masih namanya program scholarship British Council, belum namanya chevening. Kemudian menjadi chevening. Nah, saat itu ada cukup banyak. Teman-teman kepolisian banyak yang daftar juga? Banyak. Hampir 100 orang mungkin saat itu yang mendaftar. Kemudian ada satu seat yang diberikan oleh British Council. Ya, selama lebih kurang hampir 3 bulan tes. Alhamdulillah, saya beruntung mendapatkan nilai tertinggi dari tes itu. Tes IELTS namanya. Kemudian saya yang berangkat ke tes bahasa Inggris kan Pak ya, IELTS. Bahasa Inggris ya. Padahal di kampung katanya, kok bisa bahasa Inggris Pak? Saya waktu rajin baca, waktu di Akpol. Di Akpol saya rajin belajar bahasa Inggris, belajar sendiri. Kemudian pada saat saya dinas di Jakarta Pusat, juga saya rajin baca-baca buku bahasa Inggris, belajar gitu. Nah, itu kemudian saya berangkat sana untuk mengambil program master. Dan setelah lebih kurang setahun 3 bulan, saya lulus master dari University of Exeter di Inggris. Kemudian setelah itu saya juga banyak, karena memang di polisi begitu, sekali kita sudah dianggap bisa sedikit bahasa Inggris, dikirim terus. Saya sekolah lagi di beberapa tempat, SESCO di New Zealand. Karena nggak banyak Pak yang bisa. Iya, ada program SESCO juga, New Zealand. Lagi-lagi saya mendaftar dan diterima lagi. Sekaligus saya ngambil diploma di sana di Massey University. Itu salah satu yang cukup bagus universitas di sana. Untuk strategic studies, kalau di Inggris police studies. Kemudian setelah itu sekolah beberapa di Australia, kemudian kursus di Louisiana Police Academy di Baton Rouge di Amerika. Kemudian saya ikut banyak kursus juga yang lain. Terakhir saya mencoba juga mengambil S3 PhD di Rajaratnam School of International Studies, salah satu sekolah yang cukup bagus dan think tank ya 50 terbaik di dunia. Kemudian saya 2008 saya berangkat ke sana, lebih kurang 2 tahun di Nanyang Technological University, Singapura ya Mas? Singapura. Ya, salah satu sekolah juga 50 besar juga. Dunia juga itu. Ya, kemudian setelah 2 tahun saya bolak-balik penelitian sambil kerja lagi sebagai anggota Kadensus anti teror. Tapi kalau sibuk sekolah gitu jabatan tertunda dong Pak? Saya untuk khusus 2 tahun pertama memang saya minta untuk break penuh di Singapura. Ya, sambil membawa keluarga saya juga ke sana. Karena beasiswa.
kenaikan pangkat itu kan biasanya bagaimana ya orientasi nih agar lebih kepada meningkatkan kualitas begitu ya. Kadang-kadang kan orang wah yang penting ini naik pangkat, naik jabatan begitu ya Pak ya. Iya betul, saya waktu program di Inggris itu saya berpikir saya juga nggak punya apa-apa. Jadi saya pikir ilmu lebih penting saat itu daripada saya mengejar jabatan-jabatan di kepolisian. Nah, jabatan bisa dicari nantinya saya pikir. Tapi untuk sekolah ke luar negeri, master yang lain itu membuat wawasan saya jadi berkembang. Network juga di luar negeri menjadi lebih luas. Kemudian pada saat mengambil S3 di Singapura pun sama. Saya berpikir saat itu daripada saya menjadi Kapolres atau menjadi direktur reserse dan lain-lain, itu nanti bisa saya pikir. Tapi kesempatan mendapatkan scholarship beasiswa di perguruan tinggi ternama S3 lagi, saya pikir itu lebih penting. Itu investasi saya untuk diri saya sendiri juga, dan juga untuk masa depan saya nanti kalau saya udah pensiun, saya bisa mengajar, network saya bisa bangun jaringan di luar negeri. Ya ini bagaimana agar rekan-rekan di Polri juga punya lebih banyak ya? Karena kayaknya tidak banyak deh yang mindsetnya seperti itu Pak. Ya justru saya dalam sekaligus dalam program ini ya, kalau ada teman-teman junior-junior saya yang ikut menonton acara ini, saya mengajak agar kita berinvestasi di bidang kompetensi sumber daya manusia kita sendiri dibanding kita mencari jabatan. Jabatan saya kira nanti kalau kita kompetensi kita akan baik, organisasi yang membutuhkan kita, bukan kita yang mengejar-ngejar jabatan. Iya, otomatis dengan pengalaman dan pendidikan dan juga wawasan profesionalisme juga pasti akan meningkat. Dan pasti akan dicari oleh pimpinan. Ya. Jadi itu sebenarnya kuncinya ya kalau mau naiknya jabatan, bukan lobby-lobby begitu Pak. Saya menyampaikan kepada teman-teman saya, termasuk yang di Polda Metro Jaya, hampir tiap minggu, Sabtu Minggu adalah hari briefing bagi saya. Kemarin untuk memberikan mindset, merubah mindset teman-teman polisi di Jakarta. Saya menyampaikan salah satunya di antaranya, bahwa setiap atasan selalu melihat bawahan dari dua kriteria. Satu kriteria prestasi, yang kedua masalah. Sehingga kita bisa mendapatkan 4 kelompok anggota. Yang pertama anggota yang dia berprestasi, selalu berprestasi tapi tidak pernah membuat masalah. Yang kedua adalah anggota yang berprestasi tapi banyak juga masalahnya. Yang ketiga tidak pernah berprestasi tapi tidak pernah juga membuat masalah, nggak musingin pimpinan. Yang terakhir sudah tidak pernah berprestasi, bikin masalah terus. Nah kalau untuk nomor 1 ini yang dia berprestasi kemudian tidak pernah membuat masalah, itu pasti akan dicari oleh pimpinan manapun juga. Organisasi, pimpinan membutuhkan dia. Kalau seandainya ini berprestasi tapi sering membuat masalah, dia dibutuhkan juga sekali-sekali pada saat hal-hal tertentu. Yang tidak pernah membuat prestasi, tidak pernah bikin masalah, oke dipakai juga, tapi di tempat-tempat untuk jabatan-jabatan mungkin yang tidak prestise. Kalau yang dia tidak pernah berprestasi tapi selalu membuat masalah, ini pasti akan dibuang jauh-jauh, masuk ke dalam kota sampah. Nah, oleh karena itu yang penting adalah bagaimana berprestasi dan tidak pernah membuat masalah. Oh, siap. Baik, kita harus break lagi nih pemirsa, luar biasa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Ya, Anda kembali bersama tokoh kita ini dengan Pak Tito. Ini cerita lagi nih Pak Tito, ternyata kaget nggak akhirnya berhasil menduduki Kapolda begitu Pak. Bahkan digadang-gadang Kapolri katanya. Dari dulunya sebelumnya ingin jadi gubernur begitu ya. Menyangka nggak akhirnya malah jadi Kapolda begitu. Jalan Tuhan saya kira. Tidak ada. Tapi memang kaget tidak Pak bisa jadi Kapolda ini Pak? Atau sebelumnya sudah memang targetnya di situ? Ya karena mungkin saya pernah jadi Kapolda di Papua dan merasakan jadi Kapolda 2 tahun gitu. Jadi saya pikir, dan itu kan setara, sejajar Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya. Dan sebelum Kapolda Metro Jaya sebetulnya saya sudah menjabat sebagai asisten perencanaan anggaran Kapolri, Asrena Kapolri. Itu eselonnya lebih tinggi daripada Kapolda Metro Jaya, eselonnya 1A. Tapi yang ini kan khusus Polda Metro Jaya. Sehingga ketika Pak Kapolri menugaskan sebagai Kapolda Metro Jaya, saya berterima kasih dan saya akan laksanakan tugas saya. Tapi saya yakin ini adalah kepercayaan dari pimpinan, dan juga yang kedua adalah saya yakin bahwa ini
sudah jalan Tuhan gitu aja. Dan masyarakat menanti terobosannya Pak, terutama tadi itu tantangan yang pertama adalah mengurai kemacetan tadi nih Pak. Nah ini Iya. seperti apa nih rencananya Ya. terobosannya Pak di kemacetan ini? Kemacetan Karena kan ini- sebelumnya tidak pernah terselesaikan Iya. ini masalah Kemacetan ini sama, saya juga tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kemacetan ini. Karena kemacetan ini sangat tergantung, sangat dipengaruhi oleh faktor di luar kemampuan saya sebagai Kapolda. Ini berhubungan langsung dengan permasalahan pertumbuhan angka kendaraan yang masuk deret hitung, artinya pertumbuhan cepat, sementara alokasi infrastruktur jalan, panjang jalan, pertumbuhannya ini deret ukur, lambat. Sehingga yang terjadi adalah overload di Indonesia, di Jakarta. Nah, sehingga dari dirlantasnya ini seperti apa? Dari sehingga harusnya ada kebijakan untuk membatasi jumlah kendaraan, terutama kendaraan pribadi, kemudian memperbanyak kendaraan publik, dan mempercepat pembangunan jalan, sehingga pertumbuhannya menjadi deret hitung juga. Nah ini semua sangat tergantung sekali oleh kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah, DKI dan sekitarnya, maupun pemerintah pusat. Apa yang bisa dilakukan polisi adalah yang paling utama adalah pengaturan lalu lintas, kemudian mengerahkan sebanyak mungkin anggota ke jalan, kemudian yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum lalu lintas agar budaya lalu lintas masyarakat menjadi lebih tertib. Tapi ini nggak akan segampang itu. Sehingga apa yang saya lakukan, tentu saya berusaha untuk mendorong para stakeholder. Kemarin sudah saya lakukan minggu lalu, mengundang Deputi Transportasi DKI, kemudian Dewan Transportasi Kota, Dirjen Bina Marga, Dinas Bina Marga DKI yang untuk membangun infrastruktur, ingin mendengar apa program mereka. Dan setelah itu saya memahami bahwa masih problem ini akan lumayan panjang karena pembangunan jalan lagi sedang berjalan, dan sambil ini infrastruktur berjalan termasuk monorail yang lain, ini kemacetan akan makin menjadi. Nah, oleh karena itu yang bisa kami lakukan adalah memperbanyak secara manual, memperbanyak anggota polisi mengatur di jalan. Itu yang bisa kami kerjakan oleh polisi. Nah, untuk itu kebijakan saya untuk setiap Senin saya perintahkan tidak ada apel pagi. Seluruh anggota di seluruh jajaran Polda Metro Jaya tidak ada apel pagi. langsung Termasuk saya sendiri, semua Kapolres, semua pejabat utama kombes-kombes, yang AKBP semua turun ke jalan. Dari mulai jam 6:30 sampai dengan jam 8:30. Nah, kemudian beberapa Polres, saya sebenarnya ingin test case saja. Tapi mendapatkan respon yang cukup positif dari berbagai masyarakat dengan menggelar jumlah polisi yang banyak di hari Senin. Saya ingin melihat apakah ini test case ini berhasil. Kalau berhasil saya akan coba di hari berikutnya. Kemudian Jumat nanti saya akan coba, saya sudah perintahkan untuk sekitar separuh kekuatan polisi tidak usah masuk kantor pagi hari. Jadi saya sudah lihat ini anggota di polisi, di kantor-kantor polisi, dia Jumat sebenarnya nggak banyak efektif. Karena hari olahraga, selesai sampai dengan jam 9, setelah itu makan di kantin sebentar, ngobrol-ngobrol, jam 10 kemudian mandi-mandi, jam 11 sudah persiapan sholat Jumat sampai dengan jam 12:30, jam 1, setelah itu ngetik-ngetik sedikit, jam 3 pulang. Sehingga saya minta tolong diinventarisir anggota yang bekerja seperti ini, kemudian lebih baik mereka nggak usah masuk dari pagi, tapi masuk jam 2 siang. Masuk jam 2 siang, setelah itu jam 3:30, jam 4, kita langsung gelar mereka ke jalan sampai dengan jam 8 malam. Jadi efektif mereka tugas jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, lebih kurang 5 jam. Jadi mereka free dari pagi. Lebih Ini akan saya coba lagi. Saya akan coba lagi. Ya. Memang nggak akan menyelesaikan masalah kemacetan, tapi dengan ada polisi di titik-titik rawan macet, setidak-tidaknya bisa mengobati masyarakat lain. Iya, biar orang tidak tanya ya di mana. Selain itu yang berat lagi tadi Bapak katakan akan merubah mindset agar polisi benar-benar melayani rakyat dalam arti sesungguhnya ya, bukan slogan saja. Ini nggak gampang karena melibatkan pelanggaran anggota polisi karena perilaku perorangan, juga karena sistem. Sistem harus diperbaiki. Nah, yang kedua yang paling penting sekali adalah
bagaimana agar 429.000 anggota Polri, 32.000 anggota di Polda Metro Jaya ini memiliki pemahaman yang sama tentang apa itu polisi di zaman demokrasi ini. Nah ini nggak gampang karena mindset masih mindset lama ini, sehingga mindset masih sebagai penguasa. Oleh karena itu saya tidak segan-segan briefing tentang apa itu polisi di era demokrasi, apa itu sebetulnya sebagai pelayan masyarakat. Sudah berubah zamannya begitu ya? Ya, saya ingatkan betul, satu orang saja berbuat salah itu nanti akan mempengaruhi 32.000 anggota Polda Metro Jaya. Satu aja di blow up di media, padahal masih ada 30.000 lebih yang baik, itu sudah membuat negatif. Oleh karena itu, setiap 1 minggu Kapolres berulang-ulang, saya datangi seluruh Polres, nanti juga seluruh Polsek saya akan datangi rencananya, insya Allah kalau ada waktu, dan kemudian seperti di Papua saya datangi 32 Polres, datang bertemu, berdialog, menyampaikan pokok-pokok pikiran seperti itu. Untuk mengetahui permasalahan ya? Bukan, untuk menyamakan persepsi mereka. Ya? Ya, kalau saya sampaikan kepada Kapolres, hanya kepada para perwira, nanti terjadi fenomena pesan berantai. Mungkin Mbak Rama tahu, kita menyampaikan kepada A menyampaikan kepada B menyampaikan C, C kepada D, sampai anggota terbawah. Itu beda lagi pesannya. Ya, sehingga saya berusaha untuk menyampaikan langsung kepada anggota terbawah. Ya, memang capek menyampaikan itu, tapi saya berusaha saja gitu. Baik, luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan lagi nih. Masih ada satu segmen lagi nih Pak Tito setelah pesan-pesan berikut ini pemirsa. Anda kembali bersama kami dalam Tokoh Kita. Tidak terasa ini sudah di segmen terakhir loh nih ya Pak Tito ya. Iya. Ya, ini kita tentu bicara soal keamanan Jakarta ini menjelang Ramadan dan Lebaran ini. Iya. Seperti apa nih Pak? Dari penilaian kita selama 2 minggu terakhir, sebetulnya jumlah angka kejahatan relatif menurun. Tapi ada beberapa jenis kejahatan yang juga dia menaik, seperti kasus pencurian kekerasan di minimarket, ya. Kemudian kasus tawuran di malam Ramadan, sahur. Kemudian juga ada beberapa kasus kejahatan jalanan, ya. Seperti bajing loncat, ini truk-truk di Jakarta Utara, Bekasi, juga ada peningkatan. Nah, oleh karena itu kita melakukan operasi yang kita sebut operasi ketupat. Di antaranya untuk membuat cipta kondisi menjelang Lebaran nanti. Beberapa yang kita lakukan adalah pertama, melakukan operasi premanisme. Jadi premanisme di pasar, di stasiun, terminal, lain-lain saya perintahkan seluruh jajaran untuk dilakukan tindakan tegas. Tindakan tegas ini maksudnya tindakan hukum, ya. Potensi kelompok copet, kelompok jambret itu, saya bilang tangkap saja. Nah ini yang susah ya Pak, ini premanisme ini. Kadang-kadang ada malah ada yang menuduh, mengira ini jangan-jangan malah terima setoran begitu Pak, sehingga nggak bisa dihapus premanisme di pasar. Itu problemnya adalah masalah hukum saja, pembuktian. Karena ada yang sepanjang bisa dibuktikan dia lagi malak, ada korbannya, itu bisa diproses hukum. Tapi yang jadi masalah, dia sebetulnya mengganggu ketertiban, nakut-nakuti masyarakat, tapi nggak terbuka. Pada saat mau dibuktikan sulit. Nah, sehingga ini diproses, ditangkap, didata, dan kemudian setelah itu dilepas, setelah 24 jam dilepas, ya dia balik lagi. Ini itu permasalahannya sehingga sulit ya. Ya, sebetulnya kita karena salah satu kelemahannya menurut saya, selain karena faktor-faktor ekonomi lain-lain, kita tidak memiliki undang-undang yang khusus untuk menghadapi geng kriminal seperti di Singapura. Kalau di criminal geng cukup kita membuktikan 2-3 orang yang terlibat pidana, dan itu uangnya digunakan untuk organisasi kelompoknya. Kita cukup membuktikan bahwa dia adalah bagian daripada kelompok itu. Setelah itu diproses hukum. Tanpa perlu membuktikan bahwa dia menodong atau menjamret. Kita nggak punya itu. Mudah-mudahan ke depan nanti begitu. Kemudian saya merintahkan juga anggota untuk melakukan operasi penertiban di tempat hiburan, supaya jangan sampai di-sweeping oleh teman-teman ormas lain. Ya, keduluan ormas ya Pak ya. Ya, kita menjelaskan kepada ormas, Anda tidak boleh melakukan tindakan sendiri, karena di negara ini penegakan hukum, upaya paksa itu hanya diberikan kepada penegak hukum, polisi, satpol pp dan lain. Kalau Anda melakukan itu, maka Anda akan kami tindak. Nah, sebaliknya kita melakukan penertiban duluan. Kalau ada apakah ormas-ormas atau masyarakat tidak boleh ikut? Boleh memberikan informasi.
berikan informasi, kami menindak mereka. Nah ini sementara nih komunikasi sudah cukup bagus, sehingga hari ini sampai hari ini Nggak ada sweeping, Pak. saya sudah merintahkan kepada seluruh Kapolres, Kapolsek, Anda harus konsisten. Jadi jangan sekali saja, tiap hari laksanakan. Yang panti pijat yang masih buka di bulan Ramadan berdiri sendiri, tutup saja langsung. Tutup bersama-sama dengan teman-teman Satpol PP. Nah ini untuk memberikan kepercayaan kepada publik, kepada masyarakat, termasuk ormas, bahwa memang kita Negara hadir begitu negara ya? hadir, jalan. Nah ini sudah berjalan selama ini. Kami banyak mendapatkan data dari teman-teman ormas. Ini Pak, miras. Tapi teman-teman ini kadang-kadang tidak paham ada aturannya. Ada yang izin, ada juga yang tidak mendapat izin. Yang mendapatkan izin otomatis pemerintah memberikan izin, kami tidak bisa bertindak. Tapi di hari-hari tertentu seperti nanti hari Jumat, malam nuzulul Quran, semua harus tutup. Saya sudah perintah seluruh Kapolres, Kapolsek, tutup tindak. Gitu. Nah ini masalah sweeping, masalah tawuran juga ini jadi atensi kita. Ya. Ya, nah ini terakhir nih Pak, mungkin sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan. Tentunya terkait ini besok ya Pak ya, 1 Juli Hari Bayangkara ke-69, Swasong. Selamat ini ya. Apa sebutannya? Baik, silakan ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini sebagai Kapolda. Ya, tahun ini saya kira hari ulang tahun Polri yang cukup unik. Kenapa? Karena jatuhnya di bulan Ramadan, di bulan yang sangat suci. Kami tentunya berharap mudah-mudahan dengan hari ulang tahun Polri yang ke-69 1 Juli dijatuh bulan Ramadan ini akan memberikan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala agar Polri ke depan dapat menjadi lebih baik, dapat lebih banyak berubah dan dicintai oleh masyarakat dan sekaligus dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, bangsa dan negara. Baik, terima kasih ini Pak Tito. Nah, semoga kita tentunya masyarakat memberi kesempatan ya kepada Pak Tito ya untuk segera merealisasi ini ya gagasan-gagasan selama menjadi Kapolda. Nah, sekarang kita lihat keahlian Pak Tito yang lain lagi nih ya. Selain tadi mengungkap kejahatan tadi Pak ya, silakan ini Pak. Hobi ya juga ini Pak kan ya. Baik, silakan. Are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. I was so lonely till you came to me with the wonder of your love. I don't know how I ever lived before. You are my life, my destiny. Oh my darling, I love you so. You mean everything to me. If you should ever go away, lonely tears to cry. The sun above would never shine again. There will be teardrops in the sky. So hold me close and never let me go, and say our love will always be. Oh my darling, I love you so. You mean everything to me. Oh my darling, I love you so. You mean everything to me. Terima kasih. Selamat berpuasa.